Halo, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gaya. Tapi sebelum saya memulai pembahasan topik ini, pastikan dulu bahwa kamu sudah mengklik tombol subscribe dan like video ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai saja menjelaskan tentang gaya ini. Mungkin kamu pernah mengendarai sepeda di jalan yang menurun ataupun di jalan yang mendaki ya. Nah, pada saat itu mungkin sepeda kamu bergerak semakin cepat. Ini kita kondisikan ketika sepedanya turun. Meskipun tidak di kayu, sepedamu akan terus meluncur turun. Jadi gerak yang demikian ini dinamakan adalah gerak yang dipercepat. Apa yang menyebabkan sepedamu mengalami percepatan? Gerak sepedamu mengalami percepatan oleh gaya tarik ataupun disebut dengan gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi ini merupakan salah satu contoh gaya yang akan kita bahas secara mendalam. Oke, apa yang terjadi jika kamu mendorong sepeda yang sedang dikendarai oleh kawan kamu atau dikendarai oleh teman kamu? Apa yang terjadi jika kamu menarik sepeda yang sedang dikendarai oleh teman kamu? Ini perbuatan yang jahil ya. Jika sepeda yang berjalan didorong searah geraknya, kecepatan sepeda tersebut akan bertambah cepat. Sebaliknya, jika gerak sepeda ini kamu tarik berlawanan dengan arah geraknya, pasti kecepatan sepeda ini akan diperlambat. Jadi dia bisa berubah. Jadi gaya yang dapat mengakibatkan perubahan kecepatan ini, saya ulangi, jadi gaya yang mengakibatkan perubahan kecepatan gerak benda ini, kita dapat mengatakan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda ataupun kecepatan gerak benda tersebut dapat bertambah ataupun berkurang. Kemudian itu akibat gaya ya. Gaya itu bisa merubah kecepatan gerak ataupun menambah dan menguranginya kecepatan suatu gerakan benda. Kemudian apa sih akibat gaya ini terhadap sebuah peristiwa yang kita pernah alami? Coba kamu bayangkan, kamu pernah megang sebuah Play-Doh ataupun plastisin ataupun sebuah tanah liat. Oke. Ternyata selain dapat menyebabkan perubahan kecepatan pada sebuah benda, gaya ini juga dapat menyebabkan perubahan bentuk benda, terlihat dari yang saya tampilkan di hadapan kamu. Sebagai contohnya, jika kamu menekan tanah liat ini, yang awalnya dia berbentuk bola, yang lunak, dengan salah satu ujung jari kamu, ataupun tangan kamu, bola tanah liat tersebut akan berubah bentuk, karena gaya yang diberikan melalui tekanan ujung jari tangan kamu. Jadi ternyata gaya ini bisa merubah bentuk suatu benda. Kemudian, apa sih akibat dari gaya ini yang sering kita lihat juga? Oke, saya akan berikan contoh yang ketiga. Oke, kamu lihat di depan kamu. Di sini ada seorang anak yang memainkan sebuah permainan tradisional, yaitu bermain kelereng, di mana ternyata kelereng ini mengalami namanya tumbukan. Jika kita dorong satu buah kelereng ini, ternyata akan mengakibatkan tumbukan yang nanti akan mengakibatkan juga arah kelereng-kelereng yang ada di sini itu menjadi berubah. Jadi ternyata gaya juga dapat mengakibatkan perubahan gaya gerak benda. Jadi dari ketiga hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa gaya itu adalah suatu dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan bentuk, arah, dan kecepatan suatu gerak benda. Oke, jika nanti gaya bekerja pada suatu benda, selama gaya itu bekerja, kecepatan gerak benda akan selalu bertambah ataupun nanti berkurang ya, secara teratur. Jadi jika benda mula-mula dalam keadaan bergerak, dan gaya kemudian bekerja melawan arah dengan arah gerak benda itu, berarti kita simpulkan nanti bahwa benda ini mengalami gerak diperlambat beraturan.
jika nanti arah gaya itu bekerja searah dengan arah gerakannya, dapat kita simpulkan bahwa gerak itu dipercepat beraturan. Oke, setelah kamu paham mengenai definisi gaya, kita sekarang akan belajar tentang melukis gaya. Jadi, gaya merupakan suatu besaran yang memiliki besar dan arah ya. Ingat, ketika kamu belajar di kelas 7 SMP, bahwa gaya itu merupakan suatu besaran yang memiliki besar dan arah. Oleh karena itu, gaya termasuk besaran vektor. Oke, saya buat gaya itu merupakan besaran vektor. Oke, saya akan ganti pena saya dulu. Oke, besaran vektor. Jadi, jika kita menyatakan gaya itu, kita harus menyatakan beberapa besarannya dan kemana arahnya. Dalam fisika, terdapat beberapa perjanjian atau kita sebut dengan konvensi tentang tanda arah positif dan arah negatif dari suatu gaya. Jadi, gaya bernilai positif itu jika mempunyai arah ke kanan ataupun ke atas. Jadi, gaya itu akan bernilai positif jika ditandai dengan gerakan ke kanan ataupun ke atas. Oke? Kemudian, jika nanti gaya itu bernilai negatif, itu ditandai dengan arah ke kiri atau ke bawah. Oke, kebalikannya ya. Oke, jadi satuan gaya dalam SI, satuan gaya dalam standar internasionalnya, itu kita buat adalah Newton. Oke, saya perbaiki dulu. Satuan ya, satuan gaya dalam SI itu adalah Newton. Oke, kenapa bisa Newton? Karena orang yang pertama yang meneliti ataupun menemukan tentang gaya ini adalah namanya Sir Isaac Newton. Jadi untuk menghormati hasil penelitiannya ini dibuatlah satuan gaya itu adalah Newton. Jadi diambil dari namanya. Kemudian yang nanti ini bisa kita juga disingkat dengan Newton. Jadi sedangkan satuan gaya dalam CGS, oke ini CGS ya, ini dalam SI, CGS, itu nanti bisa kita tulis dengan dyne. Oke, nanti disingkat dengan DN. Oke, huruf kecil ya. Jadi hubungan antara Newton dengan dyne itu ternyata 1 Newton itu sama dengan pangkat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dyne. Ataupun saya buat dalam bentuk pangkat 10 pangkat 5 dyne. Oke, jadi 1 Newton adalah besar gaya yang dapat memberikan percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat pada benda yang bermassa 1 kg. Jadi 1 Newton itu akan setara dengan 1 kg meter per sekon kuadrat. Saya harap kamu bisa mengingat ini ya. Oke. Sedangkan 1 dyne itu setara dengan 1 dyne itu setara dengan 1 gram sentimeter per sekon kuadrat. Jika nanti dia dalam dyne ya. Oke. Nah, jadi bagaimana sih cara melukis gaya? Jadi dapat kita lukiskan dengan garis berarah ya. Garis berarah ataupun anak panah. Jadi panjang anak panah mewakili besar gaya itu. Jadi nanti anak panah itu mewakili besar gayanya. Sedangkan arah anak panah menunjukkan arah gaya. Oke, saya catat di sini ya. Saya beri batas dulu. Di mana panjang anak panah, ini pemberitahuan ya, panjang anak panahnya, atau panjang panahnya, ini mewakili adalah besar gayanya. Oke, saya contohkan misalnya. Oke, misalnya saya contohkan, jika panjang 2 Newton itu, saya buat huruf besar. Jika panjang 2 Newton itu mewakili 2 cm, berarti kamu betul-betul menggunakan dengan penggaris ya.
Tapi saat ini saya tidak gunakan penggaris, berarti saya tafsir saja. Misalnya ini 1 cm. Oke, tambah lagi 1 cm. Oke. Jadi 2 cm. Sehingga besarnya ini, panjang panah ini mewakili adalah 2 Newton. Oke, berikutnya, jika misal, ini yang pertama ya. Yang kedua, mengenai arahnya, sedangkan arah anak panahnya, oke, itu menunjukkan arah gaya. Contohnya, jika dia bergerak ke kiri, berarti dia menunjukkan gayanya ke kiri. Ataupun dia bergerak ke kanan, berarti dia menunjukkan arah gayanya bergerak ke kanan. Jadi contohnya misalkan saya buat, saya buat di sini. Oke, saya suka warna merah. Oke, saya pakai merah ya. Jika tiap 1 cm, jika katanya tiap 1 cm itu panjang garisnya mewakili 20 Newton, oke, gaya sebesar 100 Newton, ini berarti kita lukiskan dengan berapa senti? Gaya sebesar 100 Newton dengan arah ke kanan dapat dilukiskan seperti gambar bagaimana? Berarti ini nanti kita pakai berapa senti jika dia bergerak ke kanan. Oke, saya akan gambarkan. Berarti 1 cm itu 20 Newton ya. Berarti kalau dia 100 Newton, berarti kita harus membutuhkan 5 cm ya. Berarti 1 cm, anggap lurus ya. Oke. Oke, saya tidak terbiasa. Oke. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Dan dia bergerak ke kanan, berarti saya buat panahnya ke sana. Jadi ini adalah 100 Newton. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 5 cm. Ini mewakili untuk 100 Newton. Oke, masih gampang ya. Jadi nanti gaya ini diberikan dengan huruf F, disimbolkan dengan F besar. Jangan salah nulis ya, F kecil itu nanti menyatakan frekuensi dalam sebuah fisika. Jadi F besar itu menyatakan untuk gaya. Kemudian yang inilah titik A ini adalah titik pangkal ini. Ini titik A inilah kita sebut dengan titik tangkap gaya. Saya ulangi, titik A ini adalah titik tangkap gaya. Oke? Oke, kita akan lanjut berikutnya mengenai bagaimana sih mengukur sebuah gaya. Sebuah gaya itu bisa kita ukur. Oke, di hadapan kamu sudah ada alat ukur. Jadi alat ukur yang digunakan untuk mengukur sebuah gaya ini adalah neraca pegas ataupun kita sebut dengan dinamometer. Jadi misalnya ada sebuah balok kayu yang terhubung dengan neraca pegas terletak di atas meja. Jadi ini kamu bayangkan saja ya. Jadi ketika neraca pegas ini ditarik ataupun digantungkan, saya bilang ya digantungkan aja biar nyata di hadapan kamu ini. Jika neraca pegas ini diberikan sebuah beban dan ini tertarik, kita bisa menghitung berapa skala yang bisa terbaca oleh neraca pegas ini ataupun dinamometer ini. Bisa jadi ini mungkin seperti 100 Newton. Jadi nanti satuan dari skala ini adalah Newton. Oke, begitu cara penggunaan ataupun cara membaca dari sebuah neraca pegas ini. Kemudian kita lanjut ke topik berikutnya. Bagaimana sih cara menentukan gaya-gaya yang resultan gaya ataupun perpaduan dari beberapa gaya? Oke, mengenai resultan gaya ataupun paduan gaya ini, misalnya ada 2 atau lebih gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam satu garis kerja. Dapat digantikan dengan sebuah gaya pengganti yang disebut dengan resultan. Jadi resultan itu adalah gaya pengganti dari beberapa gaya. Contohnya misalnya ada 2 gaya ataupun 3 gaya. Jadi kita ketika mentotalkan ini, kita sebut dengan bahasa resultan ataupun paduan ya. Jadi nanti disimbolkan dengan huruf R. Oke, jadi kita tulis bahwa resultan itu kita simbolkan dengan R besar. Oke, misalnya topik yang pertama misalnya saya buat adalah kalau seandainya gaya
gaya yang segaris. Yang segaris dan searah. Oke, searah. Contohnya misalnya ada dua buah gaya F1 dan F2 ya. Segaris kerja dan searah. Berarti besar resultan kedua gaya tersebut. Nanti kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan resultannya. Contohnya ada sebuah gaya pertama. Ini sebesar 2 Newton. Kemudian gaya yang kedua sebesar misalnya ini adalah 3 Newton. Berarti kan segaris ya. Sehingga kita simpulkan bahwa resultan dari garis lurus ini ataupun gaya yang segaris ini, berarti kalau ini saya buat F1, yang ini adalah F2, berarti resultan 1 dan 2-nya sama dengan F1 ditambah dengan F2. Karena dia sama-sama ke kanan. Berarti 2 Newton ditambah dengan 2 Newton menghasilkan 4 Newton. Oke, bagaimana kalau dia searah garisnya searah tapi dia ke kiri? Misalnya ini adalah 2 Newton. Oke, yang ini ada lagi misalnya menjadi misalnya 4 Newton. Karena dia sama-sama bergerak ke arah kiri, berarti resultannya sama dengan, ingat ya, gaya itu merupakan besaran vektor. Berarti minus F1. Oke, saya buat sini dulu F1, yang ini adalah F2. Berarti minus F1, karena dia mengarah ke kiri, saya buat negatif. Kemudian ditambah dengan ke arah ke kiri lagi untuk F2-nya. Sehingga minus 2 ditambah dengan minus 4. Sehingga hasilnya adalah negatif 6 Newton. Jadi, artinya negatif ini dia bergerak ke kiri. Sedangkan positif di sini, ini berarti dia bergerak ke kanan. Ke kanan. Oke. Gampang ya untuk menentukan gaya-gaya yang segaris dan searah. Selanjutnya kita akan kepada kita lanjut pada topik yang kedua, bagaimana sih menentukan gaya-gaya yang segaris ataupun resultan gaya yang segaris dengan berlawanan arah. Oke, misalkan saya berikan gambar seorang ataupun dua orang anak. Oke, misalkan ada dua orang anak di depan ini, yang pertama namanya Umar dan Amir. Mereka saling tarik-menarik tali tersebut. Jika A itu menarik dengan sebesar gaya F1, sebesar kalau saya buat di sini F1 Umar itu sama dengan 75 Newton misalnya ya. Kemudian dia kan ke arah kiri menariknya. Sedangkan si Amir ini menarik dengan gaya F2 sebesar misalnya 150 Newton. Ternyata Amir lebih kuat ya. Dan dia bergerak ke arah kanan. Jadi kalau untuk menentukan untuk menentukan resultan dari gaya-gaya yang segaris ini tapi berlawanan, dari sini kita bisa amati gaya mana yang paling besar, gaya Amir atau Umar. Secara logika, pasti gerakan tali ini, pasti Umar akan tertarik oleh Amir, karena Amir memiliki gaya yang lebih besar dibandingkan Umar. Berarti F1-nya lebih kecil daripada F2-nya. Nah, jadi untuk menentukan resultannya, saya buat R besar ya. Yang ke kanan itu positif, ingat ya pertandingan konvensi tadi, ke kanan itu positif, sedangkan ke kiri itu adalah negatif. Berarti negatif F1 ditambah dengan F2. F1 tadi bernilai adalah 75, berarti minus 75 ditambah dengan 150. Hasilnya adalah 75 Newton. Positif di sini menandakan bahwa gerakan tali ini akan bergerak ke kanan. Oke, bisa ya? Searah berarti kalau saya buat searah F2. Oke? Gampang ya? Jadi ingat bahwa gaya itu besaran vektor. Jika ke kiri kita buat tanda negatif, sedangkan dia ke kanan kita buat tandanya positif. Oke, kita lanjut berikut. Oke, saya akan menjelaskan lagi mengenai macam-macam gaya. Oke, saya pengen ganti warna pulpen saya. Oke, macam-macam gaya. Berapa jenis sih macam-macam gaya yang kamu tahu? Oke, banyak ya. Macam-macam gaya yang paling sering kita jumpai
ataupun berdasarkan penyebabnya, gaya dapat dibedakan dalam berbagai macam ya. Jadi macam-macam gaya tersebut yang saya ambil pertama adalah gaya otot. Gaya otot. Gaya otot ini adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot. Oke, yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita ya. Otot tubuh. Nah, jadi misalnya ketika kita menendang bola, kemudian kita menggerakkan gaya otot kaki kita. Jadi gaya otot ini sangat fleksibel ya, karena dikendalikan oleh koordinasi biologis pada manusia. Oleh karena itu, gaya otot ini dapat mendorong ataupun nanti menarik. Oke, kemudian yang kedua adalah gaya magnet. Oke, sesuai dengan katanya magnet, berarti dapat kita simpulkan bahwa gaya ini ditimbulkan ataupun diakibatkan oleh magnet. Oke, oleh magnet. Oke, jadi misalnya ketika kita mendekatkan magnet batang dengan paku besi, kemudian paku besi ini kan akan tertarik, kemudian menempel pada magnet batang ini. Jadi gaya magnet ini bersifat menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Oke, kemudian yang ketiga ada gaya gravitasi bumi ya. Pernah dengar ya, gravitasi bumi. Oke, gaya gravitasi bumi ini adalah gaya yang diakibatkan oleh gaya tarik bumi terhadap benda-benda yang ada di permukaan bumi. Oke, gaya tarik bumi terhadap segala benda di permukaan bumi. Oke, saya buat di permukaan bumi ya. Jadi gaya gravitasi itu adalah gaya yang diakibatkan oleh gaya tarik bumi terhadap segala benda yang ada di permukaan bumi ini. Jadi dengan adanya gaya gravitasi ini menyebabkan kita tetap dapat berdiri di permukaan bumi dan tidak melayang-layang di udara. Oke, kemudian yang keempat itu ada gaya mesin. Oke, gaya mesin. Gaya mesin itu apa sih? Ya, sesuai dengan kata bahasanya menggunakan kata mesin berarti gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin. Oke, jadi gaya mesin ini sangat membantu aktivitas kita ya. Jadi contohnya seperti gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin derek dan kerja motor pada mesin kendaraan. Kemudian yang kelima ada gaya listrik. Gaya listrik ini biasanya dekat sama fisika nih. Gaya listrik itu dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Oleh muatan listrik. Oke, muatan listrik itu elektron, proton, ataupun neutron ya. Jadi diakibatkan oleh muatan listrik. Jadi nanti misalnya contoh yang pernah kamu lakukan, mungkin kamu waktu SD dulu pernah memperagakannya. Gaya listrik misalnya terdapat pada sisir dan penggaris plastik yang telah digosok dengan rambut kering. Kemudian ketika kamu gosok, ini dapat menarik potongan kertas ya, potongan kertas yang kecil. Jadi ini adalah salah satu aplikasi dari gaya listrik. Kemudian yang keenam adalah gaya pegas. Gaya pegas ini adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda yang bersifat elastis. Elastis. Oke. Jadi gaya pegas ini kerja benda yang elastis. Contohnya itu gaya pegas terdapat pada ketapel. Pernah lihat ketapel? Oke, jika kamu pengen membidik sebuah burung yang ada di atas pohon, biasanya anak-anak zaman dahulu itu menggunakan ketapel. Oke. Ataupun busur panah. Jadi nanti karena elastisitas pada ketapel dapat digunakan untuk melontarkan batu ataupun tali pada busur panah ini, sehingga dapat melesatkan anak panahnya. Oke, saya rasa cukup dulu ada 6 macam-macam gaya. Gaya otot, gaya magnet, gaya gravitasi bumi, gaya mesin, gaya listrik, dan gaya pegas.
Oke, berikutnya saya akan menjelaskan kembali lagi tentang gaya gesek. Oke, di hadapan kamu sudah ada gambar mengenai contoh dari gaya gesek, di mana di sini ada sebuah balok yang berada di atas sebuah permukaan datar, bisa jadi ini meja ataupun lantai yang kasar, karena gaya gesek ini terjadi pada benda yang kasar ya, permukaan yang kasar. Jika permukaan lantai ini ataupun meja ini dia licin, tidak akan menimbulkan namanya gaya gesek. Jadi, besar gaya gesek ini bergantung pada tingkat kekasaran dan juga kehalusan permukaan benda yang saling bergesekan ini, baik benda di atas meja ataupun mejanya sendiri. Jadi permukaan yang kasar ini, ini menimbulkan gaya gesek yang relatif besar daripada permukaan yang lebih halus. Gaya gesek yang dipengaruhi oleh berat benda, tetapi tidak dipengaruhi oleh luas permukaan benda yang saling bergesekan ini, tidak dipengaruhi oleh luas permukaannya ya. Jadi gaya gesek itu dapat kita simpulkan ataupun kita definisikan adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan. Oke, saya ulang sekali lagi, gaya gesek itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan. Arah gaya gesekan itu berlawanan dengan arah gerak benda. Misalnya, saya buat di sini ada benda yang ditarik oleh gaya sebesar F yang dia bergerak ke arah kanan. Jadi gaya gesek itu selalu bertentangan ataupun berlawanan dengan gaya tarikannya. Jika dia bergerak ke arah kanan, gaya geseknya akan ke kiri. Jika gaya tarikannya ke kiri, gaya geseknya akan ke kanan. Contohnya, arah gaya gesek berlawanan itu dengan arah gaya benda itu seperti gerakan gaya gesek ban, antara ban dengan jalan. Jadi ini dapat bersifat merugikan biasanya. Merugikan karena mengakibatkan karet ban ini bisa menjadi tipis oleh gaya gesekan antara ban dengan jalan aspalnya. Tapi terkadang gaya gesek ini juga menguntungkan sehingga gaya gesek ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum saya menjelaskan apa sih keuntungannya juga, gaya gesek itu terjadi pada saat benda yang bergerak, itu akan kita sebut nanti dengan gaya gesek. Maaf. Nanti gaya gesek yang terjadi pada saat benda yang belum bergerak, itu disebut dengan gaya gesek statis. Jadi kalau dia belum bergerak, ini nanti kita sebut dengan gaya gesek statis ya. Tetapi nanti kalau dia sudah bergerak, sudah bergerak, ini nanti kita sebut dengan gaya gesek kinetis. Jadi perhatikan, coba kalau kamu bayangkan, saya ajak kamu membayangkan ketika kamu iseng-iseng nih menjatuhkan kertas yang berbentuk lembaran dengan kertas yang sudah kamu remas-remas sehingga nanti dia membentuk bola. Jadi dengan saat bersamaan dari ketinggian yang sama, coba kamu amati apa hal yang terjadi. Ternyata yang terjadi itu bola kertas ini akan jatuh terlebih dahulu dibandingkan dengan lembaran kertas ya. Dibandingkan dengan kertas yang berbentuk lembaran ya. Jadi hal ini terjadi karena gaya gesek antara bola kertas dan udara itu lebih kecil gaya geseknya dibandingkan dengan lembaran kertas ini terhadap udara. Jadi ternyata bentuk benda itu mempengaruhi gaya gesek juga. Jadi bentuk benda yang bergerak di udara ini sangat mempengaruhi besar gaya geseknya. Dengan demikian, kamu pasti juga mengerti mengapa penerjun payung itu, penerjun payung itu jatuh dengan kecepatan yang lebih tinggi ketika ataupun saat dia belum membuka parasutnya. Jadi dibandingkan dengan saat dia sudah membuka parasutnya seperti gambar ini, ternyata kecepatan dia terjun itu mempengaruhi juga ya. Jadi ketika dia sudah buka parasutnya, kecepatan dia sampai ke tanah itu lebih lambat dibandingkan tidak terbuka parasutnya. Jadi gaya gesek dengan udara
gaya gesek dengan udara, bahkan dapat mengakibatkan benda ini terjadi perlambatan ataupun percepatan ya. Contoh yang kedua lagi bisa jadi seperti gaya gesek udara yang mengakibatkan benda berpijar pada meteor yang menyala di langit. Jadi ternyata meteor itu yang seperti kita lihat percikan apinya itu karena gaya gesek antara benda dengan udara. Kemudian ada juga seperti bentuk mobil ya, mobil balap yang bentuknya streamline ataupun ramping. Saya berikan. Oke, di depan kamu ada sebuah gambar mobil balap. Jadi ini dibuat dalam bentuk streamline agar gaya gesek antara mobil dengan udaranya itu bisa diperkecil. Ini bisa juga diaplikasikan dengan seperti kereta cepat yang ada di Jepang, kemudian seperti apa lagi ya, kapal selam. Itu biasanya didesain dengan streamline, ataupun pesawat terbang juga didesain dengan streamline. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, ternyata gaya gesek ini dapat menguntungkan, tetapi juga terkadang bisa merugikan. Coba saya tinjau dari hal yang menguntungkan pertama ya. Jadi, pertama itu yang menguntungkan. Oke, saya buat gaya gesek yang menguntungkan. Saya buat sini menguntungkan. Oke, apa sih contohnya? Yang pertama itu adalah alas kaki sepatu dan sandal yang terbuat dari bahan karet atau sejenisnya. Oke, ternyata alas kaki ya, alas kaki yang terbuat dari karet. Oke, jadi dibentuk sedemikian rupa sehingga nanti jika kita pakai akan menahan pemakainya itu tidak terpleset ataupun tergelincir ya, tidak selip. Kemudian bisa juga ban mobil. Oke, ban mobil juga, ban sepeda, kemudian ban sepeda motor itu dibuat dari karet juga. Dari karet. Jadi nanti bentuknya juga didesain dengan sedemikian rupa sehingga nanti memperbesar gaya gesek antara ban dengan jalan raya yang dibuat juga kasar untuk menghindari yang namanya tergelincir ketika saat hujan ataupun ketika jalanan itu licin. Kemudian hal yang merugikan itu ada juga aplikasi dari yang terdampak oleh gaya gesek ini, seperti gir roda, gir roda dan rantai. Oke, pada sepeda ataupun pada sepeda motor yang sering bergesekan sehingga nanti mesin dapat mengakibatkan aus ataupun rusak. Jadi usaha apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi gesekan ini? Jadi kita dapat melakukan dengan memberikan oli sebagai pelumasnya ya. Kemudian pada mesin-mesin mobil juga. Pada mesin mobil. Oke, pada mesin-mesin mobil ini juga dapat merugikan kendaraan juga ya, karena gesekan-gesekan antara mesin-mesin ini. Nanti mesin ini jadi gampang lebih cepat aus ataupun rusak. Jadi usaha untuk mengurangi gaya gesekan ini kita beri juga oli sebagai pelumasnya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir mengenai massa dan berat benda. Oke, sekarang kita akan bahas tentang massa dan berat benda. Sebelumnya, berat benda itu adalah besaran gaya tarik ataupun gaya gravitasi yang nanti yang bekerja pada benda tersebut. Jadi, berat benda ini bergantung pada massa dan percepatan. Oke, bergantung pada massa dan percepatan. Percepatan gravitasi ya. Gravitasi. Oke. Yang bekerja pada benda itu. Jadi gaya tarik ataupun gaya gravitasi antara tempat yang satu dengan tempat yang lain di bumi ini itu akan berbeda-beda. Jadi semakin mendekati kutub, nanti semakin besarlah percepatan gravitasinya. Sedangkan semakin mendekati khatulistiwa, nanti semakin kecil percepatan gravitasinya.
Jadi percepatan gravitasi bumi itu percepatan gravitasi bumi itu lebih besar dibandingkan dengan percepatan yang ada di bulan, percepatan gravitasi bulan. Jadi percepatan gravitasi bulan itu hanya kurang lebih dari 1/6 kali percepatan gravitasi bumi. Gravitasi di bulan itu hanya 1/6 dari gravitasi di bumi. Oh, cukup kecil ya di bulan, makanya kalau kita lihat video-video astronot, ternyata kenapa astronot itu bisa melayang-layang di bulan, karena gravitasi di bulan itu sangat kecil. Oke, sehingga nanti hubungan rumusnya, kalau kita tarik rumusnya, sekarang kita sudah berbicara rumus, G sama dengan W per M. Atau saya buat juga, W sama dengan massa kali gravitasi, M kali G. Di mana G itu menyatakan percepatan gravitasi, yang nanti satuannya adalah meter per sekon kuadrat ataupun newton per coulomb. Kemudian di sini ada M, itu menyatakan massa benda, yang satuannya adalah kilogram. Yang terakhir sini ada W kecil, itu adalah berat benda. Oke, huruf kecil ya W-nya ya. Berat benda, yang satuannya adalah Newton. Jadi, mengenai permasalahan massa dan berat benda, nanti akan kita bahas lebih lanjut pada topik hukum-hukum Newton. Oke, saya rasa cukup sekian dulu mengenai penjelasan topik gaya hari ini. Semoga kamu dapat mengingat pelajaran kali ini dan lebih banyak latihan lagi ya untuk mengerjakan beberapa soal-soal yang mungkin bisa kamu temukan di buku-buku textbook kamu. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.